Beli off the plan itu kadang-kadang orang berharap beli harganya beli and then berharap kalau bangunannya udah jadi mereka ada profit. Tahap kedua itu biasa orang-orang yang beli di tahap pertama itu yang ngerasakan profitnya. Sebenarnya banyak developer kecil yang baru mulai gitu ya. Mereka approach agent gitu, oh saya kasih kamu komisi double dari si itu, jualin barang saya gitu. Tapi kan kita lihat ini orang nggak reputable gitu, belum pernah bangun, dan saya nggak akan advise klien saya untuk beli barang-barang seperti itu. You save. Iya. You save. Nah, case-nya berapa? 100%. Really? Iya, Wah, 100%. itu besar banget kan? Jadi kita pahitin dulu gitu. Kalau sampai kamu loan nggak dapet, ada apa-apa, kamu siap nggak hilang 10% atau kamu ada. Jumpa lagi dengan saya, Grace Hartono, founder dan direktur dari Neuron Network Australia. Kali ini bersama saya Ferry Suwito, direktur dari Suwito Enterprise, yang juga senior property agent dari Kingsworth Ray White atau Ray White Kingsworth. Kali ini kita akan melanjutkan segmen sebelumnya terkait dengan tips membeli properti di Sydney. Kali ini kita akan membahas tentang off the plan. Bagaimana membeli properti off the plan. Oke. Iya, apa kabar Ferry? Baik. Ya, off the plan, membeli properti off the plan itu menarik sekali karena ada beberapa sisi yang kita mesti perhatikan sebelum kita execute. Jadi pertama kali saya selalu bilang sama klien, kamu mesti sebelum membeli off the plan, itu kan barang off the plan itu pengertiannya kan kita beli produk yang belum dibangun. Betul. Ya, jadi istilahnya beli gambar lah gitu ya. Iya. Beli gambar, jadi kita belum lihat ini bangunannya jadi seperti apa. Jadi pertama kali yang saya advice ke calon-calon pembeli itu kita do research, cari tahu buildernya siapa dan developer siapa. Developer dan builder sebenarnya yang lebih penting itu builder. Developer itu kan istilahnya itu mereka yang punya uang. Mereka punya builder itu kan mereka yang actually bangun itu apartment. Ini baru nih. Ya, jadi sebenarnya kita developer iya gitu, mesti perhatikan developer mesti ternama, jangan sampai dia bangkrut juga. Tapi the more importantly itu builder ya kalau menurut saya. Cari tahu buildernya siapa, dia pakai builder siapa. Udah tahu builder siapa, kita coba lihat previous projectnya dia seperti apa. Dia udah bangun di mana, nanti kan kita bisa lihat kualitas bangunannya dia seperti apa. Apakah bagus seperti yang dijanjikan, apakah previous projectnya mereka ada masalah. Kalau ada masalah yang seperti apa. Jadi dari situ kita bisa menilai ini builder ini sejauh apa gitu credibility-nya. Dan ya developernya kita lihat juga apa dia udah pernah bangun di mana, jangan sampai dia bangkrut juga gitu. Kalau bangkrut ya konstruksinya berhenti juga. Nah, begitu udah tahap kita udah research yang developer dan builder, kedua itu saya bilang sama klien, kamu mesti perhatikan dari sisi finance. Jadi dari kamu kesiapan kamu mau belinya itu finance-nya seperti apa? Apakah bayar cash atau pakai uang, pakai loan dari bank? Kalau pakai cash sih nggak masalah, itu nggak ada masalah sama sekali. Yang masalah itu pakai loan. Kalau kita pakai loan, pas beli off the plan itu, si loan ini si banknya belum bisa kasih kita kayak approval yang benar-benar approval, karena gedungnya belum jadi. Jadi si bank itu akan kasih kita yang namanya pre-approval. Pre-approval itu berdasarkan dari income si buyer itu per individu, dari income kamu berapa per tahun, si bank akan assess dari income itu, kamu bisa pinjam sekian. Misalnya kamu bisa dari income kamu bisa pinjam 600. Oke, dari pre-approvalnya saya kasih kamu 600. Nanti begitu bangunannya udah mau jadi, si bank akan kirim valuer buat value itu properti. Si bank lihat, oh properti kamu beli misalnya 600. Yang si bank kalau dia value 600 ya aman, si bank itu akan pinjemin kamu 600. Ya. Tapi kalau valuationnya jatuh, bank valuationnya cuma 500, sedangkan kamu beli 600, ya si banknya cuma pinjamin kamu dari 500, bukan dari 600. Bisa berubah ya nilainya. Si bank itu selalu ambil nilai yang terendah. Income kamu dan valuation propertinya berapa, yang mana paling rendah.
biarpun income kamu bisa pinjam sampai 600, kalau valuation propertinya cuma 500, si bank akan pinjemin dari 500. Iya, Dan kamu ada shortfall itu 100.000. Iya. Apakah kamu ada saving buat nutupin itu? Kalau sampai nggak ada, berarti ya kamu nggak bisa settle. Dan potentially kamu bisa hilang 10%. Jadi off the plan itu hati-hatinya di situ. Soalnya kita nggak tahu off the plan itu pas kita beli itu properti tanda tangan kontrak, itu apartemennya mungkin akan jadi 1 tahun kemudian, bisa jadi 2 tahun kemudian. Iya. Kalau dia sampai delay lagi, bisa sampai 3 tahun. Kita nggak tahu. Nah ini pentingnya memilih builder dan developer Iya, tadi. builder dan kesiapan finance itu mesti benar-benar di-consider. Yang di-consider. Jadi in case kalau ada apa-apa, Iya. jadi kita ada backup. Iya. Ya, jadi kalau nanti bangunannya udah jadi, si bank baru value. Kalau misalnya bangunannya jadi tahun depan misalnya, kan kita nggak tahu tiba-tiba tahun depan misalnya property market lagi nggak bagus, valuation bisa aja jatuh. Ya, jatuh itu kita nggak akan dapat pinjaman yang kita harapkan. Iya. Memang Jadi, kemungkinannya besar atau? bisa terjadi kemarin kayak tahun Sydney lagi hot itu 2014, banyak orang beli properti tahun 2014 yang market lagi hot, mereka beli propertinya harganya agak tinggi. Pas 2016 2017 akhir propertinya agak slow. Dan kebetulan si builder ini bangunnya agak lama, 3 tahun gitu. Pas dia selesai apartemennya itu pas di saat property market di sini itu lagi lesu. Lagi lesu, dan bank kan kita nggak tahu, si bank itu kan dia ganti lending policy setiap waktu. Betul. Kita nggak tahu 3 tahun kemudian si bank mungkin ganti lending policy-nya, peraturan peminjaman uangnya dia ganti. Iya. Oh, saya nggak bisa pinjam kamu sekian lagi deh. Iya. Jadi kita mesti cari backup. Itu resiko yang mesti diperhitungkan kalau beli off the plan menurut saya. Iya. Nah, coba kalau misalnya kita lihat dari benefit ya, dari beli off the plan itu sebenarnya apa sih? Beli off the plan itu kadang-kadang orang berharap beli harganya beli and then berharap kalau bangunannya udah jadi mereka ada profit. Pas saat mereka beli tanda tangan kontrak kan cuma bayar 10%. Mereka berharap dalam jangka waktu 12 bulan atau 18 bulan ketika apartemennya jadi, harga properti udah naik. Dan mereka ada keuntungan di situ. Iya. Dan salah satu yang lainnya lagi yang keuntungan beli off the plan itu, kadang-kadang kita mesti ngerti cara si developer ini dapat pendanaannya seperti apa. Misalnya si developer A, dia mau bangun apartemen, dia minta pendanaan dari si bank. Si bank itu nggak akan pinjemin kasih dia uang untuk bangun sebelum dia bisa jual 50% propertinya dia, kontrak. Kalau udah jual 50% itu namanya pre-sale kita sebutannya. Kalau dia udah bisa jual 50% dari total projectnya itu, si bank akan keluarin dana, oke nih kamu boleh bangun. Sebelum kamu nyampe 50%, si bank nggak akan keluarin itu construction loan. Bagi bank risky. Kamu belum jualan kok gitu. Kamu belum jualan, keluarin uang, kok kamu nggak bisa jualan gimana? Ya, jadi banyak developer menawarkan harga spesial untuk memenuhi kuota 50% pertama itu. Harganya agak diturunin supaya orang bisa beli, menarik orang beli. Begitu dia udah mencapai 50% kuota itu, kan si bank akan pinjemin uang. Begitu si bank pinjemin uang buat dia bangun, dia ada waktu sekitar 18 bulan buat bangun kan. 18 bulan itu buat bangun, dia bisa lebih santai lah gitu, bisa naikin harga. Iya. Nah, kalau sampai lebih dari 3 tahun, berarti itu tandanya keterlambatannya di 3 tahun itu kadang-kadang dari pendanaannya nggak, apakah dia kesulitan menjual resale-nya itu, jadi si bank nggak bisa kasih dia dana buat bangun. Oh, jadi mulai tertunda dari awal ya? Iya, dari awal. Mulai bangunnya ya? Iya, betul. Jadi kadang-kadang saya bilang sama klien saya, kalau mau beli off the plan itu belinya awal-awal. Pas mereka lagi Uber yang pre-sale-nya itu, buat memenuhi kuota dari bank. Kita beli pada saat itu harganya biasanya lebih murah. Begitu si developer udah dapat 50%, dia akan naikin harga. Karena dia nggak in the rush to sell anymore. Bank udah kasih uang buat bangun, saya butuh 18 bulan bangun, 18 bulan itu saya naikin harga, berharap ada profit. Nah, dari tahap kedua itu, biasa orang-orang yang beli di tahap pertama itu yang ngerasakan profitnya. Oh gitu. Nah ini tips yang sangat bagus itu nih. Itu triknya di situ. Jadi kita mesti ngerti cara pendanaannya seperti apa. Nah itu informasinya bisa didapat dari apa kalau kita tanya pada developer? Oh, kalau tanya developer pasti mereka nggak tahu. Nah terus bagaimana kita tahunya?
Itu biasa dari kita agent kalau mereka udah tahu hal-hal seperti itu dia akan advise kliennya. Kamu beli loh pas saat lagi off the plan begini, pas lagi launching apa segala macam. Nah itu pentingnya lagi. Jadi mesti dapat agent tuh yang ada yang punya knowledgeable. Knowledgeable, jadi dia bisa membantu kliennya gitu dalam membeli properti yang tepat, lokasi tepat, waktu yang tepat dan harga yang good value. Good value. Jadi kalau intinya kalau benefitnya itu biasanya ketika memang pembeli itu bisa membeli di harga yang masih terhitung harga spesial. Harga spesial. Jadi bisa mendapatkan keuntungan dari kapital tersebut, betul. Gitu ya, modal tersebut. Nah selain itu apakah ada keuntungan lainnya, misalnya seperti nanti bangunannya lebih modern atau? Betul, biasa bangunan yang baru kan mereka selalu improve terus, fasilitasnya dibagusin, desainnya dibagusin, jadi lebih bikin lebih appealing lah gitu. Kadang-kadang ada yang bikin ada shopping center di bawahnya gitu, jadi menarik orang-orang yang buat beli. Jadi dibikin se-convenient mungkin itu gedung dan sebagus mungkin. Jadi ya kita mesti bilang sama klien saya, kamu mesti pertama ya perhatiin developernya siapa, buildernya siapa. Tetap itu penting ya. Walaupun desainnya sebagus apapun. Tapi mesti tahu itu buildernya sama developer siapa. Dan kayak kita dari agent kan kita juga kayak saya juga ada kode ethical agent juga gitu. Kita nggak jual semua produk. Saya biasa jual cuma produk-produk dari developer yang udah besar gitu. Udah besar yang udah istilahnya tuh udah nggak ada problem, reputable, kamu beli nggak akan ada problem lagi. Soalnya banyak developer kecil yang baru mulai gitu ya. Mereka approach agent gitu, saya kasih kamu komisi double dari si itu, jualin barang saya gitu. Tapi kan kita lihat ini orang nggak reputable gitu, belum pernah bangun, dan saya nggak akan advise klien saya untuk beli barang-barang seperti itu. Biarpun dijanjikan dari pihak developer, komisinya double nih, kasih kamu nih. Ya itu integritas kamu ya. Iya betul, itu kan kita ada integritas juga. Saya mau make sure klien beli, kamu happy gitu, happy gitu, dan kamu berharap kamu balik lagi nanti ada repeat lagi bisnis. Jadi nggak cuma stop di situ, udah that's it. Betul. Ya, kasihan juga gitu ya, orang kalau beli gedung yang ada problem kan kasihan juga gitu. Iya, bisa lama itu. Apalagi kalau yang baru-baru first home buyer gitu nggak tega lah gitu kita sama orang first home buyer gitu, for the sake of commission kan it's not right gitu. It's not right. Iya, setuju banget tuh. Jadi memang harus klien kita jaga keamanannya ya dalam memutuskan dan memilih ya properti yang akan. Saya beli properti itu kan is a big decision. It's a big decision gitu. Dan nggak murah kan, nggak kayak beli grocery gitu. Cuman satu hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kadang-kadang developer bilang 1 tahun, kadang-kadang bisa delay. Jadi kamu mesti siap. Kamu kalau mau pindah masuk gitu, kadang-kadang kalau bangunannya belum jadi, kamu nggak bisa pindah masuk. Betul. Mungkin kamu mesti nyewa dulu di tempat lain, tunggu bangunannya. Itu salah satu kendala yang mesti diperhitungkan. Betul. Nah selain itu apa lagi nih? Tadi kan kita sudah bicara soal benefit ya, soal keuntungannya membeli off the plan. Kalau kelemahannya atau kendala lain selain kemungkinan adanya tertunda waktu penyelesaian gitu ya. Jadi di antara waktu yang saat ini dengan waktu penyelesaian kan mesti ada dana cadangan ya, terus ada rencana cadangan juga gitu kan. Kalau sampai belum jadi, apakah masih mau rent atau mau apa dulu di mana gitu ya. Jadi jangan sampai dipas-pasin. Biasa orang developer janjinya akhir tahun ini jadi nih. Kamu udah jual itu rumah kamu yang sekarang akhir tahun ini, ternyata dia mundur gitu. Dia nggak jadi akhir tahun ini, diundur lagi ke 4 bulan kemudian. Nah itu tahunya bagaimana supaya? Jadi kita mesti agentnya itu mesti kayak kita update terus progres pembangunannya itu ke klien. Gitu. Progres pembangunannya udah sampai mana nih gitu. Kira-kira dia kalau udah seperti gedungnya seperti ini mungkin 3-4 bulan lagi jadi nih. Iya. Wah, jadi memang kita bantu monitor. Betul. Kita bantu monitor dan kita monitor terus progres pembangunannya seperti apa. Apalagi kalau klien-klien yang ada di overseas di Indonesia, kita mesti itu kan mereka nggak tahu. Jadi kita mesti kasih mereka waktu at least 6 bulan lah gitu ya. Kira-kira kita lihat bangunannya udah mau jadi nih 6 bulan lagi nih. Kamu siap-siap ya dengan finance kamu ya. Dalam 6 bulan ini kamu siap-siap nih finance kamu nih. Bank kadang-kadang udah bisa value. Kalau propertinya udah 90% hampir jadi, bank udah bisa value.
Ya, jadi jangan kasih klien mepet gitu. Oh, udah jadi nih bulan depan ya kan, kadang-kadang kasihan gitu kliennya. Wah, finance-nya belum siap apa segala macam kelabakan. Ya. Ya, jadi kalau off the plan kita mesti benar-benar dari sisi agent kita mesti benar-benar well organized. Mesti semua mesti di-organize. Jadi kliennya kalau bisa tuh smooth, transaksinya smooth gitu. Betul. Nggak cuma jual di depan ya. Iya, betul. Jadi kita mesti monitor benar-benar well organized gitu. Timingnya, oh kamu udah timingnya bikin prepare finance nih, apa segala macam. Nah, itu tips yang sangat penting untuk para pembeli. Iya. Memang akhirnya kembali lagi ke integritas dan kualitas agent ya. Kalau yang organized seperti yang barusan disampaikan oleh Ferry, itu akan sangat membantu terutama ketika membeli off the plan ya. Betul. Karena off the plan itu barang yang belum ada, pemirsa. Masih kayak beli gambar. Nah, kita mesti assume yang beli itu tuh mereka knowledge-nya kan nggak tahu gitu, proses mereka nggak tahu prosesnya seperti apa gitu. Kita mesti assume mereka nggak tahu gitu. Makanya itu tugas kita ada di situ sebagai agent, membantu dia, meng-guide dia prosesnya seperti ini lo sampai akhir. Nah, selain itu ada lagi kira-kira yang harus diantisipasi kalau dari off the plan atau terutama mungkin dari segi pendanaan barangkali ya. Ya, pendanaan sih kadang-kadang yang kita itu kadang-kadang off the plan itu kan kita ada jangka waktu pembangunan itu bisa setahun 2 tahun. Kadang-kadang kita nggak bisa antisipasi itu lending policy-nya dari si bank itu. Oh iya. Ya. Kadang-kadang dari bank itu dia ganti lending policy itu setiap waktu. Iya. Yang tadinya bisa pinjemin kamu sekian, gara-gara ada peraturan ini dia nggak bisa lagi pinjemin kamu. Nah terus bagaimana itu biasa solusinya? Kadang-kadang kita kalau sampai biasa big four ganti lending policy gitu, kita coba ke small lender. Ada small lender, private lender. Masih bisa ya? Iya, kita kasih solusi. Jadi biasa saya sama klien kalau beli off the plan, kita pahitin dulu gitu. Kamu kalau sampai loan kamu nggak dapat, kamu ada cash kan? Kita pahitin dulu. Kalau kamu benar-benar 100% rely on loan, itu agak risky. Untuk off the plan ya? Yes. Ya, jadi saya selalu tanya klien saya, kamu beli off the plan, kalau worst come to worst, kamu ada cash nggak? Bayar. Kalau dia bilang ada, oke, you save. Iya. You save. Nah, cashnya berapa? 100%. Really? Iya, wah, 100%. itu besar banget kan? Jadi kita pahitin dulu gitu. Kalau sampai kamu loan nggak dapet, ada apa-apa, kamu siap nggak hilang 10% atau kamu ada cash nggak? Iya. Kalau kamu, nggak bisa kurang dari 100% tuh yang. Nggak bisa settle. Oh. Kita mesti lunasin. Nah, kalau misalnya seandainya ya pahitnya nih, cuman value-nya turun ya. Iya. Kemudian berarti tandanya loan-nya tidak bisa setinggi Yang ketika waktu Iya. kontrak di awal ya, deposit kontrak itu ya. Nah, kalau misalnya mereka ada cadangannya sekitar 20%, cukup nggak? Nggak harus 100% gitu. Tergantung jatuhnya berapa itu valuation-nya. Ya, dari sisi developer kan dia mau kamu bayar full gitu, sesuai nilai kontrak. Sesuai nilai Ya, kontrak. jadi pendanaan kita mau seperti apa. Iya. Jadi ya saya selalu pahitin dulu sama klien-klien saya. Jadi kita nggak janji-janji. Jadi antara cash 100% atau enggak gitu? Jadi kita nggak kasih kayak janji-janji gitu. Oh bisa lah loan kamu bisa dapet, nggak usah khawatir gitu-gitu ya. Kita nggak berani gitu. Kita kalau ada apa-apa kan kita out of our control gitu. Kita nggak bisa kontrol lending policy bank apa segala macam. Jadi kita ngomong pahitnya dulu gitu. Kalau sampai ada apa-apa kamu hilang 10% loh. Kamu mesti tahu loh. Kalau sampai loan ini nggak di-approve, kamu bisa potentially bisa hilang 10% atau kamu ada cash. Iya. Iya. Nah, jadi seperti tapi kalau kita udah kasih aware gitu kan, ya mereka tahu kan. Sepertinya jadi resikonya jadi sangat tinggi ya untuk betul, off the plan itu ya. Punya cash. Kalau kayak beli second hand kan beda, barangnya udah ada segala macam, jadi financialnya udah tahu gitu, bisa beli atau enggak gitu. Iya. Baru tanda tangan kontrak. Iya. Nah, sepertinya ini penting sekali pemirsa. Banyak klien-klien itu off the plan, mereka nggak tahu gitu. Ujungnya akan seperti itu. Sekarang beli aja gitu. Betul, karena di entice ya. Iya, betul. Kan cuma sedikit gitu. Soalnya banyak agent-agent juga menjanjikan, oh nggak masalah loan kamu, nanti kita bisa bantu. Nah, bagi agent kan kamu tanda tangan, agent itu langsung dapat deal kan. Iya. Urusan kamu bisa settle atau enggak itu urusan belakangan. Kalau agent-agent yang nggak ada itu ya, yang purely on commission, mereka nggak peduli gitu. Kamu loan mau dapat nggak dapat belakangan, urusan belakangan. Tanda tangan dulu. Aduh, tapi membahayakan sekali. Iya. Pembeli. Betul. Jadi pembeli mendingan kita, kalau saya sama tim sih kita pahitin dulu. Konsekuensinya ini loh. Oke, kalau bisa dapat pinjam loan,
great, everyone happy. Tapi kalau sampai nggak bisa, ini loh akan terjadi seperti ini. Iya. Iya. Jadi kalau dirangkum nih ya sejauh ini ke apa namanya hal-hal yang harus diantisipasi kalau terkait dengan off the plan adalah satu, harga itu nilai value-nya bisa turun ya. Iya, bisa turun. Terus kemudian kedua adalah bisa tertunda. Bisa tertunda Penyelesaiannya. Iya. Jadi harus ada plan B untuk bagaimana caranya menunggu sampai Iya, apakah nyewa atau apa gitu. Jadi terus kemudian tiga, sebetulnya resiko untuk pembeli yang tidak memiliki cash 100%. Iya. Itu resikonya sangat tinggi karena bisa terjadi tidak settle karena tidak memiliki dana yang cukup. Iya, betul. Kalau misalnya sebenarnya yang paling penting sih kamu mesti financial ready. Iya. Sama pilih developer dan builder yang tepat. Iya. Nah, nomor 4 berarti itu kualitas dari propertinya sendiri. Ya. Biasa kalau yang udah reputable developer sih valuation kita nggak khawatir biasanya. Iya. Biasanya oke. Kecuali kalau Sydney ada fluctuation yang kita unpredictable. Kayak tiba-tiba ada COVID begitu, kan kita nggak tahu. Ya, cuma menurut pengalaman saya kalau jual dari developer besar, dari pertama mereka price-nya itu udah correct gitu, udah benar gitu. Jadi valuation nggak begitu khawatir sih. Jadi saya lebih khawatirnya itu dari sisi lending policy-nya. Lending policy. Kayak buat off the plan kan itu orang-orang non PR. Foreigner hanya bisa beli off the plan. Ya, mereka nggak bisa beli second hand. Sementara ini berdasarkan peraturan di Australia. Ya, jadi kalau orang-orang asing beli off the plan, pendanaannya kan dari bank lokal juga susah gitu, dikasih loan. Iya, jadi ini mungkin ada tambahan catatan juga untuk pemirsa yang tidak memiliki visa PR, bahwa off the plan ini adalah salah satu atau satu-satunya pilihan untuk membeli properti di Sydney. Dan dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan, kendala yang juga harus diantisipasi ya, dan juga tentunya ada keuntungan juga ya, seperti nilai dari harga properti tersebut yang bisa naik ketika membeli di saat awal, di mana harga tersebut mungkin masih lebih rendah dibandingkan ketika developer sudah memenuhi kuota dari bank tadi ya. Iya, betul. Jadi baik lagi sih ya memang mesti pilih location. Nah, location juga penting pada akhirnya. Dan kalau tadi di awal ketika proses research ya, itu melihat bagaimana profil dari developer dan buildernya. Apakah kita bisa asumsi mereka biasanya lokasinya juga bagus atau enggak juga? Lokasi dari properti tersebut. Kita kan nanti pas mereka jualin kan mereka biasa ada kasih kita fact, benefitnya apa, lokasinya apa. Gitu. Nanti dari itu tugas dari agent yang buat educate ini calon pembeli. Iya. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting, di mana agent itu bisa memberikan edukasi, bisa memberikan informasi kepada pembeli terkait dengan apa yang mereka ketahui, pengetahuan terkait dengan developer, dengan buildernya, dan dengan produknya itu sendiri ya. Jadi kan ya kenapa ya dibutuhkan agent ya seperti itu. Jadi agent itu nggak cuma memfasilitasi doang, agent itu yang mesti punya knowledge untuk si klien ini. Si klien ini kan mau beli properti buat investment kan dia nggak tahu banyak produk di luar situ kan. Mungkin ada 10, 20, 30 project di mana-mana gitu throughout Sydney. Nah, kadang-kadang kita ketemu klien, kita kan nggak bisa tawarin semuanya gitu. Kita interview dulu kliennya, kita qualified mereka, kebutuhan kamu seperti apa, kamu budgetnya berapa. Jadi kita coba narrow down. Kita narrow down. Dari semua project yang kita punya, kita narrow down gitu. Kamu price range-nya berapa, kebutuhan kamu apa. Misalnya dia bilang, saya beli buat anak saya sekolah. Anaknya sekolah di mana? UNSW. Oke, berarti kita cari yang dekat-dekat UNSW. Price range-nya berapa? Sekian ada sekian. Berarti cuma bisa yang ini. Ya memang betul, sangat-sangat tepat sekali Ferry dinobatkan sebagai Agent of the Year ya, karena terlihat sangat kompeten ya,
dan juga punya integritas di mana tentunya keselamatan dan keamanan pembeli juga diunggulkan dibandingkan mungkin komisi yang akan didapat ya, itu sangat-sangat penting menurut saya. Terima kasih sekali dibuka hal tersebut. Bagi saya itu terus terang komisi is a second thing. Pertama kali itu mesti dapetin produk and the right product for the client. Begitu mereka dapat the right product, they will come back. They will come back and buy, terutama investor-investor. Kita mesti make sure itu produk yang kita tawarkan itu bisa profit. Kalau itu produk nggak bisa profit or loss, that's it. Itu stop di situ. Reputasi ya. Iya, stop di situ. Makanya tugas kita sama tim saya, kita do research. Do research project ini bisa profitable atau apa, potensialnya seperti apa, gini-gini kita tawarkan, kita match sama investornya. Nah, begitu investor ini merasakan ada profit, itu akan comeback, itu repeat itunya pasti balik, mereka akan kembali. Ya, jadi kita sama tim, saya bilang sama tim, komisi itu the second thing. Find the right product for the client first. Nah, and then itu, the commission will come by itself. Betul. Nah, itu penting nih untuk pemirsa yang ingin menjadi investor yang mungkin bukan hanya satu properti yang dibeli, mungkin akan ada properti kedua, ketiga dan seterusnya. Betul. Mungkin dari teman-temannya, dari refer teman-temannya segala macam, itu akan kayak domino effect. Betul. Ya, nah, untuk istilahnya pembeli, kompetensi dari agent ini jadinya sangat penting. Betul. Karena kalau untuk istilahnya punya chemistry ya, sama juga menemukan agent yang kompeten itu juga tidak mudah. Betul. Istilahnya. Ya, kita mesti ngerti alasannya kenapa saya bilang sama klien, kenapa kamu lebih bagus beli dari agent, kenapa nggak directly ke developer? Saya bilang misalnya ada 10 developer di luar sana lagi jual 10 project. Tentu saja semua developer ini akan bilang barang mereka paling bagus. Mana ada developer bilang, oh barang saya kalah sama yang itu, mau beli yang itu, yang nggak ada. Ya, itu tugas agent yang masuk. Dari 10 project ini dia nilai. Ada beberapa project kadang-kadang overpriced. Mereka overpriced. Kenapa mereka overpriced? Karena developer tahu off the plan itu orang asing hanya bisa beli off the plan. Kalau di daerah situ off the plan-nya cuma ada satu, dia mau coba angkat harga. Berharap foreigner beli, nggak ada pilihan, cuma ada itu doang. Harga berapapun kamu mesti bayar. Ya, jadi kita dari semua project itu kita nilai. Kita nilai sih. Nanti pas ada klien, kita kasih lihat nih projectnya seperti ini. Tapi kita rekomend kamu ambil yang ini. Kenapa? Kita kasih penjelasannya. Yang ini menurut kita overpriced. Overpriced kenapa? Gara-gara barang-barang second hand itu jauh banget beda harganya. Kamu beli, very unlikely you make a profit. Kita straightforward. Ya, kamu tetap mau beli ini, saya jual. Tapi saya akan berdasarkan riset kita akan bilang ini maybe not profitable. Karena ada klien tetap beli. Gara-gara temennya beli di situ. Temennya beli di situ. Saya bilang klien nggak masalah, kamu beli di situ saya udah ngomong depan dulu ya. Kamu beli kita jual. Tapi menurut rekomendasi saya, kamu beli ini based on your situation. Karena gini. Kita kasih advice. Ya tugas agent itu ya buat nilai. Kalau agent itu nggak bisa nilai, ya buat apa ada agent? Mendingan langsung beli aja sama developer. Iya, betul. Iya, tugas agent itu untuk ya buat research ini project kan banyak banget di luar situ. Betul. Dan semua developer bilang barangnya paling bagus. Ya, dan developer selalu kan kasih kita attract agent buat jual barang mereka dengan kasih komisi tinggi. Berharap agent akan push ke sana. Iya. Jadi objektivitas dari seorang agent ini sebenarnya penting sekali, betul. Pemirsa. Jadi tidak mengunggulkan salah satu developer ya. Just for the sake of the big commission. Betul, tetapi betul-betul prioritasnya itu adalah di pembeli, di customer. Betul. Ya. Bagaimana kebutuhan mereka, betul. Dan sesuai dengan budget dan sebagainya ya. Itu memang menurut saya sangat penting. Itu terima kasih banyak sudah dijelaskan dan secara terbuka ini karena memang kita ingin berusaha memberikan informasi yang akurat ya. Iya, betul. Sehingga pemirsa yang istilahnya ingin membeli properti bisa membuat keputusan yang bijaksana dan mudah-mudahan hasilnya pun sesuai dengan harapan. Nah, kalau soal off the plan ada lagi nggak, Fer? Oh, itu yang saya waktu itu pernah ya. Developer menawarkan kayak upgrade ya, semacam dapurnya mau ditambah
Bisa, jadi ini, bisa. jadi nah itu bisa. bagaimana tuh? Itu sih nggak masalah sih, itu kayak option aja sih. Preferensi ya, Preferensi sesuai dari budget klien. juga ya. Biasa mereka nawarin update, kualitasnya mau di-improve atau Ah, enggak. Biasa yang mau improve itu biasa orang beli buat tinggal. Oh gitu. Kalau orang buat invest, dia nggak gitu peduli dengan hal-hal seperti itu. Iya. Soalnya kamu mau upgrade atau enggak, uang sewanya mirip-mirip. Yang standarnya udah cukup Iya, ya. kamu mau sewain ya harganya sama aja gitu Iya, kan. nggak akan Kalau lebih. mau tinggal ya beda, kamu mau lebih yang bagusan atau apa itu berbeda. Ada yang lainnya yang perlu istilahnya dipertimbangkan atau dipilih gitu kalau soal of the plan? Mungkin posisi dari Posisi lokasi itu kan penting sekali. Cuma Iya. biasa kalau developer begitu mereka price harga, semua apartemen yang hadap ke north sama ke east pasti lebih mahal daripada yang hadap ke west atau ke south. Nah, ini penting. Kecuali kalau dia hadap ke westnya itu ada ocean view atau golf course atau hal-hal seperti itu Iya. harganya mahal. Nah, tuh pemirsa, Iya. ini tips beneran penting banget Iya. ya. Kenapa dia north sama east dimahalin? Soalnya north sama east itu kalau satu hari itu dapat matahari terang gitu Iya. ya. Kenapa west dia nggak itu? Soalnya afternoon sun, matahari sore. Banyak orang avoid afternoon Iya, sun. panas. Kenapa nggak mau south? Karena south itu less sunlight. Kan Australia kan berada di bawah. Iya. Jadi kalau kita hadap ke north sama east, matahari itu satu harian dapat. Biasanya yang beli di hadap ke south sama west itu investor. Oh gitu. Soalnya itu paling murah dan uang sewanya sama yang hadap ke north. Kan Nah, gitu. iya. Bagi tenant kan mereka nggak begitu peduli mau hadap ke north, east, south, west. Yes. Harganya oke, saya sewa. Ya, tapi kalau orang buat tinggal, mereka lihat aspek seperti itu, north, east, gitu. Semua developer pasti hadap ke north, east pasti lebih mahal. Nah, kayaknya kita mesti ada tambahan nih untuk investor dan untuk owner occupier ya. Iya. Jadi waktu pemilihan ini jadi penting loh. Betul. Karena kalau investor kan intinya Makanya penting meeting sama. pertama kali itu super penting. Jadi klien saya kalau ada yang klien mau beli, saya mau beli off the plan nih gini, saya bilang oke, kita mesti ketemu, nggak segampang itu. Iya. Jadi Padahal kelihatannya gampang loh. Iya, nggak segampang Off the itu, plan. kita mesti ketemu. Saya mesti tahu kamu maunya seperti apa, kamu beli buat kebutuhan buat apa, purpose-nya buat apa, harganya berapa gitu-gitu. Jadi tugas saya tuh membantu kamu dapat barang yang tepat buat kamu. Betul. Ya, jadi kita mesti qualified itu klien. Iya, karena memang ada beberapa kalau yang di apartemen dia seperti dipisah ya. Ada yang level segini sampai segini dapat ini fasilitasnya, terus level mana sampai mana dapat fasilitasnya berbeda. Fasilitas apa nih? Misalnya dari tempat barbecue gitu ya. Oh ada enggak, yang sama, semua sama. Oh gitu. Ya, Saya jadi pernah kadang kita yang lihat berbeda. klien, kalau klien bilang, oh Ferry saya cuma beli buat investment kok. Oke, kamu boleh investment, nggak perlu lah kamu beli yang north, hadap ke north, east gitu-gitu. Kalau kamu kan nggak tinggal kan, kalau kamu nggak tinggal kamu sewain, kamu uang sewanya sama gitu, buat apa bayar lebih mahal yang hadap ke north gitu. Nah. Saya sih, kita sih happy aja Iya. jual, kamu mau beli lebih mahal ya lebih bagus gitu Iya, kan. karena harganya kan beda Iya, pasti. tapi kan itu nggak, posisi. you don't need it gitu. Yes, You don't need it. Terus mungkin Iya. jadinya fasilitas juga begitu barangkali ya. Kalau bukan owner occupier, mungkin nggak perlu fasilitas yang. Fasilitas itu kayak swimming pool gitu, Iya. semua boleh pakai. Tapi Iya. kalau misalnya off the plan projectnya banyak, yang untuk investasi Oh, kan nggak oke. perlu yang pilih Betul, yang kalau yang buat fasilitasnya. investasi ya kita nggak perlu ada yang pas ada swimming pool karena itu strata levy-nya kan mahal. Nah itu pemirsa penting Strata banget levy-nya ada juga. mahal. Iya. Cuma kadang-kadang ada orang suka, ada plus minusnya kadang-kadang. Ada orang dari sisi investor dia nggak ada mau fasilitas, strata levy-nya turun. Iya. Ya, tapi kalau gedung yang ada fasilitas memang stratanya lebih mahal. Dia expenses-nya lebih besar. Tapi kadang-kadang uang sewanya bisa diangkat lebih tinggi. Iya. Karena tenannya mau fasilitas itu. Ya ada gym, segala macam. Jadi tenannya itu nggak usah subscribe ke gym lagi. Betul. Dengan uang sewa dia dapat fasilitas di bawah. Iya. Ada plus minusnya. Ada plus juga. minusnya. Iya. Ada plus minusnya. Iya. Jadi semua itu berbalik ke lokasi sih sebenarnya. Lokasi itu penting sekali. Iya. Iya. Tapi ya kalau untuk investor sebenarnya biaya-biaya seperti itu juga perlu Itu dipertimbangkan ya. itu kan tax Oh iya, tax deductible deductible juga, betul. Tax deductible. Kalau untuk investor juga sama, foreigner juga sama ya. Foreigner ini agak nggak dapat sebanyak benefit kayak lokal in Nah. term of the tax.
Iya, mungkin ini perlu juga dibahas karena Iya. banyak juga mungkin orang-orang Indonesia Saya yang beberapa tahun lalu kan Sydney tidak propertinya memiliki naiknya visa. luar biasa. Mm-mm. Itu gara-gara orang asing banyak yang beli. Mm-mm. Government coba stop itu harga stamp duty-nya dinaikin kan dari 4%, sekarang orang asing mesti bayar 8% lagi, jadi 12% Mbak. Iya. Dulunya cuma 4%. Mm-mm. Itu gara-gara properti yang naiknya kenceng, Mm-mm. stamp duty dari 4% dinaikin, surcharge 4%. Masih juga dinaikin lagi jadi 8%. Iya, Masih juga. Terus kerannya ditutup, loan-nya nggak dapet. Ah, Stop itu langsung properti. iya, Dulu kan orang asing bisa dapat loan. iya, iya, iya. Ya sekarang nggak bisa ke Big Four yang bank-bank besar nggak terima lagi. Begitu kerannya ditutup, propertinya langsung stop. Iya. Tapi kalau mereka punya cash kan jalan Bisa, terus. jalan Ah, terus, jalan iya. terus. Tapi dan pertimbangan-pertimbangan seperti fasilitas lokasi seperti itu juga bisa menjadi beberapa pilihan ya Iya. untuk investor yang punya cash. Iya. Kan tergantung juga kan mau spend Iya. berapa ya. Makanya semua balik lagi ke preference-nya dia sama kebutuhannya dia. Makanya diperlukan yang meeting pertama itu. Ya kita mesti tahu ini kliennya maunya apa. Nah, What do you need and what penting you sekali. don't need. Kadang-kadang ada klien mintanya banyak gitu. Tapi kita bilangnya you don't need it. Iya. Kenapa iya. kamu bayar lebih gitu? But you don't need it. You don't need to pay that itu gitu. Iya. Iya. Kadang-kadang kita kasih wake up call gitu. Karena klien bener juga ya kamu ya gitu. Iya. Ngapain saya spend sampai 1,2 gitu? Saya nggak tinggal juga di situ. Gitu. Jadi kita cari produknya itu yang benar-benar pas buat dia. Ya, jadi kalau saya udah ketemu klien seperti itu, nanti enak mempermudah saya di transaksi kedua, ketiga, dan berikutnya. Biasanya saya udah ada klien kayak gitu, transaksi kedua, ketiga, si kliennya cuma telepon kita, Ferry kamu cariin deh, kamu atur aja deh. Kamu cariin aja barangnya, saya percaya sama kamu. Iya. Nah, sebenarnya kasih itu aja lebih, beban kita lebih berat lagi. Beban Beban moralnya lebih berat lagi. Iya. Ya, jadi kita sama tim tuh biasa kalau udah ada klien gitu, kita ada self meeting, kita oke nih, gini. Buat klien ini kira-kira di match sama barangnya apa nih gitu. Iya. Jadi kita taruh barang di meja, oh ini ke kliennya ke sini, ini ke sini. Iya. Iya. Jadi dari pengetahuan agennya atas kriteria dari klien ya nggak? Iya. Dan kemudian juga apa yang ditawarkan oleh propertinya tersebut, terus kemudian di match. Iya. Jadi tugas agent kan kita buat match. Iya, Buat betul. match. Makanya agent itu perlu knowledge. Betul. Produk knowledge-nya mesti bagus, mesti kuat. Yes. Iya. Soalnya si klien ini kan nggak tahu apa-apa, makanya dia telepon agent. Berharap agentnya itu bisa kasih advice. Betul. Iya. Kalau enggak kan no point, dia langsung aja ke developer. Iya. Developer of course bilang, oh we have the best product here. Betul. Iya. 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 Jadi memang untuk ketika menghubungi agent pun pemirsa juga perlu untuk terbuka ya. Iya betul. Karena Jadi kalau nggak terbuka, honesty itu susah juga. mesti terbuka, betul. Itu penting sekali, penting. Iya. Iya. Karena Jadi bisa kriteria saling tersebut kan yang digunakan untuk mencarikan barang yang sesuai dengan Betul. kriteria yang Iya. diharapkan. Iya betul. Iya, jadi itu ada banyak sekali tips di situ, mungkin harus ditonton segmen ini berulang-ulang. Tapi intinya mungkin kalau saya rangkumkan ya, sepertinya kita sudah mengcover semua keuntungan ya, dan kemudian juga kendala yang mungkin dihadapi, terus kemudian prosesnya ya, dan bagaimana cara untuk finansialnya. Yang paling penting adalah ketika sudah tertarik atau terpikir untuk membeli properti yang mungkin di segmen ini adalah off the plan, yang memang paling cocok untuk foreigner, masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa Australia tapi ingin membeli properti di Australia. Nah, jadi meeting pertama ketika dengan agent itu sangat penting untuk terbuka dan memberitahukan informasi dan hal-hal yang dibutuhkan atau keinginan dari pembeli tersebut ya. Nggak apa-apa disampaikan aja secara terbuka. Nanti kan akan dibantu difasilitasi oleh Ferry. Misalnya tadi seperti kriterianya banyak gitu ya, padahal mungkin nggak semuanya itu dibutuhkan. Dan kemudian nanti Ferry yang akan bisa membantu mematch dengan project yang ada ya, sesuai dengan kebutuhan klien gitu. Nah, yang tadi kalau dari segi kendala sekali lagi finansial menjadi sangat penting. Kalau memang sudah punya tunai itu tidak masalah intinya. Tapi kalau yang mengharapkan dari lending, dari pinjaman bank untuk investor dari luar ataupun juga investor lokal ya, perlu diantisipasi jika terjadi
penurunan value misalnya, Iya. atau keterlambatan penyelesaian Iya. dari properti tersebut. Mudah-mudahan sih terhindar dengan bantuan agent yang kompeten, mudah-mudahan terhindar dari masalah-masalah ya, Iya, seperti kualitas tidak sesuai dengan harapan, biasanya seperti itu ya. Iya. Atau masalah-masalah legal lainnya yang mungkin terjadi ketika properti tersebut jadi. Karena di awal ketika tanda tangan kontrak itu seperti membeli gambar kalau Iya. istilahnya Ferry. Nah, jadi ada lagi yang perlu ditambahkan Ferry untuk off the plan? Mungkin yang terakhir, kadang-kadang orang Indonesia mereka nggak ngerti cara proses off the plan ya, dibandingin sama Indonesia. Kalau di Indonesia mereka ada yang namanya angsuran. Iya, iya. Angsuran sampai bangunan itu jadi lunas. Iya, betul. Nah, di sini tuh nggak ada yang namanya angsuran. Jadi di sini itu beli properti 10%, Iya. sisanya itu pelunasan di akhir begitu Iya. bangunan jadi. Betul. Makanya kamu butuh finance-nya itu loan. Iya. Ya, banyak orang tuh di Indonesia beranggapan, oh mungkin sama kayak Indonesia, bayar nanti saya bayar pelan-pelan nih, nyicil. Iya. Kalau saya sampai nggak bisa settle, saya bisa pindah tangan. Mm-mm. Nah, pindah tangannya ini nggak gampang nih, kadang-kadang ada developer nggak kasih. Mm-mm. Nggak kasih orang jual beli sambil di pertengahan itu. Oh, Jadi sebelum settlement ya maksudnya. Ya, makanya bagusnya di Australia itu nggak ada spekulan. Mm-mm. Soalnya mereka nggak bisa spekulasi. Mereka beli 10 biji nih out of plan. Sebelum jadi dia jual dulu, jual lagi ke orang lain. Mereka nggak bisa. Kalau developer bilang nggak bisa, kamu nggak bisa nominate another buyer, mereka mesti settle. Kamu nggak settle, kamu hilang 10%. Jadi nggak bisa spekulasi. Iya, iya. Nggak ada yang berani spekulasi. Nggak ada yang berani beli kayak di Indonesia, beli 10 biji, nanti jual lagi ke orang, jual lagi ke orang. Itu kan bisa ya di Iya. Indonesia. Kalau sini nggak bisa. Nah, Iya. itu yang perlu diperhatikan juga. Iya. Karena kalau sekali sudah tanda tangan kontrak, Iya. antara settle atau hilang 10%. Iya. Intinya Kadang-kadang itu. ada developer dia memperbolehkan kamu, oke deh kamu boleh cari buyer buat gantiin kamu. Iya. Cuman itu kebijaksanaan dari developer. Kalau developer bilang nggak bisa, kamu hilang 10%. Iya. Jadi dari awal sebenarnya sudah harus siap ya. Betul, mesti Antara- siap. Jangan berharap ini bisa jual lagi, jangan Iya. ada hope seperti itu gitu. Iya, karena sebenarnya dari segi sistemnya sendiri tidak terlalu dimungkinkan ya. Betul. Beda dengan Indonesia. Betul. Dan tapi memang bedanya di Indonesia ketika sistem angsuran itu value-nya nggak akan naik, nggak akan turun. Iya. Ya kan di waktu settle dia tetap segitu. Iya, betul. Karena memang sudah dicicil. Iya, cuma mereka bisa Jadi pindah ada tangan. resiko. Pas lagi asuransi bisa pindah tangan kalau jual beli ke orang lain. Betul. Nah di Iya. saat itu mungkin ada kenaikan atau Iya, ya mereka ada penurunan profit ya. di tengah-tengah situ. Betul. Tapi kalau di Australia tidak bisa ya Iya, pemirsa. nggak bisa spekulasi. Betul. Jadi memang ini menjadi lagi-lagi kami garis bawahi bahwa pentingnya untuk keberadaan agent dalam memfasilitasi dan membantu mendapatkan produk yang Betul. ingin dibeli ya. Jadi kita benar-benar mesti qualify itu klien. Betul. Di qualify, jadi bagus buat kliennya, bagus juga buat kita di mata developer. Jadi semua developer saya yang udah kita deal, dia tahu kalau semua bayar dari saya itu udah pasti settle punya. Iya, nah. Udah pasti settle punya. Jadi mereka lebih comfortable kasih ke kita. Betul. Soalnya kita udah qualified dulu. Banyak agent-agent dia kasih agent jual nggak bisa settle semua kliennya. Iya, karena memang menarik di awal. Iya, jadi Dengan menguntungkan dana dua belah kecil. pihak sebenarnya. Developer Yes. juga oke, bayarnya juga happy karena kita bisa match. Mm-mm. Dua-duanya happy. Iya. Iya, bisa match. Iya, memang itu pemirsa harus hati-hati dengan pancingan ya. Iya. Di awal dengan dana kecil, Iya. ya kan, bisa menandatangani kontrak. Mhm. Tetapi proses-proses yang harus dilakukan sejak dari tanda tangan sampai settle, akhirnya betul-betul settle itu sebenarnya banyak yang harus diantisipasi seperti itu. Iya. Nah, lagi-lagi ya seperti Ferry sampaikan tadi, ketika memang dilakukan dengan integritas ya dari agent dan dengan kompetensi juga, mudah-mudahan prosesnya akan lebih mudah dan tingkat keberhasilannya tentu lebih tinggi. Iya. Dibandingkan tidak settle gitu kan, Betul. atau kehilangan 10%, lebih baik bisa sampai mencapai tingkat tahap settlement Iya, ya. betul. Jadi mungkin ada lagi yang lain mungkin karena menjadi penting Itu ya. sebenarnya dan on the plan sekali semua ya case per detailnya case ya. sih. Case saya tuh banyak sekali gitu. Mm-mm. Tergantung kliennya kendalanya seperti apa. Jadi kalau memang ada yang tertarik mau off the plan itu saya
bisa hubungin saya, nanti saya bisa sit down together, kita case to case, case per case. Ya, case per case. Situasi tiap orang berbeda-beda. Betul. Iya. Iya. Jadi kita bisa provide solusinya. Nah, ini mungkin ini adalah informasi yang umum, minimum Ferry tidak harus menjelaskan ini lagi gitu kan, bisa dipelajari dulu, kemudian nanti yang individualnya ya nggak yang case by case-nya, betul. Karena itu pun panjang kan, ketika harus mengqualified ya nggak, terus juga mengklarifikasi sebenarnya butuhnya apa gitu kan, bisa panjang juga ceritanya. Iya, jadi mungkin seperti itu. Jadi pemirsa, Ferry Suwito dari Ray White Kingsford, silahkan menghubungi, ada di website ya. Websitenya apa sih? raywhitekingsford.com.au. Nah, raywhitekingsford.com.au, silahkan menghubungi Ferry langsung kalau perlu konsultasi dan bisa melanjutkan sampai ke tahap pembelian. Oke, terima kasih sekali lagi Ferry untuk segmen Off the Plan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pemirsa, terima kasih sudah menonton. Tolong bantu subscribe supaya kami para profesional berlatar belakang Indonesia di Australia ini semangat terus untuk berbagi dan membantu masyarakat Indonesia baik di Australia maupun di Indonesia atau di negara-negara lain yang membutuhkan pengetahuan atau informasi terkait dengan topik-topik yang kami bahas. Saya Grace Hartono, sekali lagi dari Neural Network Australia, dan Ferry Suwito. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.